Saat kita mendatangi sebuah daerah, sebuah kota, yang dimana kita harus tinggal sementara di kota itu, terkadang kita harus menyewa sebuah tempat tinggal sementara kita. Itu bisa dalam bentuk hotel, sebuah wisma, sebuah villa, atau sebuah kamar kosan. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir di channel gue. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Cerita ini diceritakan kembali oleh rekan kerja gue, yaitu Herdi. Sebelumnya Herdi itu ada di cerita gue yang sebelumnya, yaitu mengenai Tuyul Hotel. Di situ pengalaman Herdi mengenai perjalanan dinas dia di kota Batam. Dan untuk di cerita ini, itu juga perjalanan dinas Herdi ke sebuah kota di Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Nah, saat itu Herdi ditugaskan untuk perjalanan dinas di kota Surabaya. Itu kurang lebih 2 minggu. Dan di situ diputuskan Herdi untuk menyewa sebuah kamar kosan. Nah, kamar kosan yang disewa Herdi tersebut itu terletak di pinggir jalan dan itu termasuk daerah yang ramai. Di depan rumah kosan tersebut itu ada warung-warung dan ada warung kopi salah satunya di seberang tersebut. Kamar kosan tersebut itu berada di perumahan warga. Jadi dari pinggir jalan tersebut untuk masuk ke dalam bangunan kosan itu harus melalui dari sisi kanan bangunan, di mana terdapat sebuah jalan, yaitu jalan menuju perumahan warga. Nah, dari sisi situlah itu ada sebuah pintu pagar. Nah, saat itu pukul sudah menunjukkan pukul 8 malam. Herdi tiba di lokasi rumah kosan. Pada saat Herdi membuka pintu pagar, di situ terlihat sebuah kamar. Jadi itu ada teras atau sebuah garasi di mana bisa parkir atau menaruh motor di garasi tersebut. Nah, dari di garasi tersebut itu di hadapan depan itu ada sebuah kamar. Dan itu kamar kosan. Nah, dari sisi kiri, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu juga ada kamar kosan. Nah, di sebelah kamar kosan tersebut itu terdapat kamar mandi. Dan di sebelah kamar mandi itulah itu ada sebuah tangga menuju ke lantai 2. Sebelumnya gue jelaskan bahwa rumah kosan ini terdiri dari 2 lantai. Di mana di atas lantai 2 itu ada dak terbuka. Di situ tempat untuk jemuran baju. Tapi sama pemilik kosan itu dijadikan sebuah kamar, sehingga orang bisa juga menyewa kamar tersebut. Pada saat Herdi menaiki tangga menuju ke lantai 2, di situ suasana sepi. Dan tibalah Herdi di sebuah ruangan, seperti ruangan tamu. Nah, pada saat Herdi tiba di lantai 2 dan di ruang tamu tersebut, itu kalau lihat ke depan, itu terdapat sebuah kamar mandi. Dan di sebelah kamar mandi tersebut itu ada tangga menuju ke dak terbuka, yang di atasnya juga ada kamar. Dan di sebelah tangga naik tersebut itu ternyata ada tangga turun, itu terdiri dari 3 anak tangga. Dan itu menuju ke sebuah dapur. Nah, di sebelah sisi kiri tersebutlah ada kamar kosan. Nah, pada saat Herdi melihat di sebelah kiri, di situ ada sebuah lorong, di mana di lorong tersebut kanan kirinya itu kamar kosan. Herdi melangkah melalui lorong tersebut. Dia melewati baris pertama dari kamar kosan. Pada saat dia melewati baris pertama, kamar kosan di sebelah kiri itu dalam keadaan lampunya nyala. Itu bisa dilihat dari Herdi karena jendela di kamar kosan tersebut itu menghadap ke lorong. Jadi tidak ada jendela di luar bangunan, sehingga matahari sudah pasti tidak akan masuk ke dalam ruangan tersebut kalau ruangan tersebut dalam keadaan kosong. Nah,
Herdi melewati baris pertama, kemudian dia melewati baris kedua kamar kosan, dan itu kanan kiri kamar kosan tersebut gelap. Kemudian Herdi melanjutkan langkahnya, dia melewati baris ketiga, dan itu adalah kamar yang paling ujung. Dan kamar Herdi ada di sebelah kanan. Suasana malam tersebut itu sangat sepi sekali. Dan penerangan di lantai 2 itu tidak maksimal. Walaupun cahaya lampu berwarna putih, tetapi itu tidak dapat menerangi keseluruhan ruangan di lantai 2, sehingga menimbulkan bayangan atau siluet terhadap interior yang ada di lantai 2 tersebut. Oh ya, kebetulan di depan kamar Herdi itu juga disewa oleh rekan kerja Herdi. Itu kita sebutkan saja Mbak Nini. Mbak Nini nyewa kamar kosan tersebut bersama suaminya. Nah, pada saat Herdi melihat situasi kamar Mbak Nini juga sepi, akhirnya Herdi memutuskan langsung masuk ke kamar kosannya. Nah, pada saat Herdi membuka pintu kamar kosan, itu pertama kali yang dilihat lurus ke depan itu adalah kamar mandi. Nah, di sisi dinding sebelah kanan tersebut itu ada cermin, yang dimana di cermin tersebut di bawahnya itu ada rak terbuat dari kaca. Jadi rak kaca. Nah, itu bisa menaruh perlengkapan itu di situ. Nah, cermin tersebut berhadapan dengan tempat tidur. Nah, tempat tidur tersebut itu dalam bentuk single bed. Letak tempat tidur itu mepet di dinding dan mepet ke jendela. Jadi ada jendela, termasuk besar jendelanya. Nah, di depan tempat tidur tersebut di situ adalah lemari. Jadi pintu masuk dengan lemari itu sejajaran. Nah, Herdi meletakkan barang yang dia bawa. Kemudian dia merapikan perlengkapannya. Kemudian dia bersih-bersih. Kemudian diputuskan untuk istirahat. Nah, pada saat Herdi merebahkan badannya di tempat tidur tersebut, dia iseng tuh, dia buka jendela yang di sebelahnya itu. Ternyata di jendela itu suasana di depan rumah kosan, yaitu di jalan rayanya, dan terlihat warung-warung yang ada di depan bangunan kosan tersebut. Nah, akhirnya Herdi memutuskan untuk istirahat. Dan itulah cerita malam pertama. Esok harinya, pada saat Herdi sudah kembali lagi ke kamar kosan, itu menunjukkan pukul 9 malam. Nah, Herdi setelah bersih-bersih, dia memutuskan langsung istirahat. Karena aktivitas pekerjaan seharian itu sangat melelahkan bagi Herdi. Di situ Herdi membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya. Nah, pada saat itu Herdi tidurnya itu ya masih setengah-setengah tidur. Dia masih, mungkin dia mendengarkan musik saat itu. Nah, sampai tiba-tiba masuk ke pukul 10 malam. Pada saat Herdi sudah hampir terlelap untuk tidur, dia mendengar suara perempuan tertawa. Sebenarnya tertawa suara perempuan itu biasa aja, seperti ya lagi ngobrol, lagi bercanda. Jadi bukan suara tertawa yang khas atau yang khusus. Pertama Herdi berpikir dia salah mendengar suara tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk mendengar lebih lanjut. Dan itu memang benar. Itu suara perempuan tertawa. Langsung Herdi bingung. Itu suara dari mana? Karena dia berpikir kamarnya termasuk kedap suara gitu. Jadi nggak mudah sebuah suara itu masuk ke dalam kamar tersebut. Itu pun kalau masuk pasti suaranya itu tidak terlalu jelas. Kemudian Herdi membuka jendelanya, kemudian lihat suasana di luar rumah kosan. Itu suasana pukul 11 malam tersebut itu sepi. Di warung kopi di seberang yang masih buka pun itu hanya laki-laki yang nongkrong di situ, tidak ada perempuan. Nah, mungkin Herdi berpikir, oh mungkin ada orang di luar kamar kosan atau di ruang tamu di lantai 2. Mungkin ada tamu yang sedang bercanda atau yang bercakap-cakap. Akhirnya Herdi memutuskan untuk keluar dari kamar kosannya. Dia melihat suasana di luar, terutama di lorong kosan tersebut, itu sepi,
tidak ada siapapun di situ, terutama di kamarnya Mbak Nini. Saat itu di kamar Mbak Nini juga lampunya itu mati dan tidak ada aktivitas di kamar Mbak Nini. Melihat situasi tersebut, Herdi memutuskan untuk keluar dari rumah kosan tersebut dan dia melewati lorong yang dimana kanan kiri kamar kosan dalam keadaan sepi dan lampunya mati. Karena memang tidak ada yang menyewa kamar kosan. Yang nyewa itu ada di ujung dekat tangga. Hanya itu doang yang menyewa kamar kosan selain Herdi dan Mbak Nini untuk lantai 2. Suasana di ruang tamu juga sepi. Tidak ada tamu, tidak ada siapapun di lantai 2. Akhirnya Herdi keluar dari kamar kosan dan dia nongkrong di warung kopi di seberang jalan dari rumah kosan tersebut. Sambil menenangkan diri, Herdi sambil merokok dan ngopi. Dan kebetulan saat itu adalah bulan Ramadan. Maka Herdi nongkrong di warung kopi tersebut sambil sahur. Dan kemudian pada saat dia udah menenangkan diri, dan itu setelah azan subuh, Herdi kembali lagi ke kamar kosannya dan dia tidur. Nah, esok pagi seperti biasa Herdi pergi ke tempat kerjanya dan kembali lagi ke kamar kosan itu malam hari, sekitar pukul 8 malam. Saat itu Mak Herdi sangat lelah banget, sehingga setelah bersih-bersih, kemudian dia rapi-rapi, dia langsung tidur. Dan tidurnya pun langsung terlelap. Dia udah gak inget apa-apa lagi tuh, pokoknya udah kayak pingsan aja. Sampai suatu saat Herdi merasa ada sesuatu yang membentur tubuhnya. Nah, gara-gara itulah Herdi terjaga. Dia tersentak dari tidurnya dan dia terbangun. Suasana kamar saat itu gelap, karena Herdi memang kalau tidur lampu dimatikan. Kemudian Herdi menyalakan lampu kamarnya dan dia melihat ada botol sampo di tempat tidurnya. Akhirnya Herdi berpikir, jangan-jangan benda ini tadi yang membentur tubuhnya Herdi. Seketika Herdi tambah bingung. Kenapa? Karena botol sampo tersebut itu diletakkan di rak di bawah cermin. Dan jarak antara rak tersebut dengan tempat tidurnya Herdi itu sekitar kurang lebih 2 meter. Artinya, kalaupun juga Herdi salah naruh botol tersebut di rak dan sehingga menyebabkan terjadinya jatuh, gak mungkin jatuhnya itu mental ke tempat tidurnya Herdi. Di situ Herdi sebenarnya kebanyakan bingung ya daripada takutnya. Dia bingung kenapa ini bisa terjadi gitu. Tapi ketakutan juga udah mulai ada di diri Herdi. Pukul menunjukkan jam 2 malam. Herdi memutuskan untuk tidak tidur karena memang dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia menyalakan rokoknya, kemudian dia merokok dan dia melek sampai azan subuh berkumandang. Disitulah Herdi baru bisa tidur. Nah, itu kejadian yang kedua kalinya. Oh ya, kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2016. Nah, waktu itu Herdi melakukan perjalanan dinas di kota Surabaya. Itu suatu rutinitas. Karena di 2017 Herdi kembali lagi ke kota Surabaya untuk melakukan aktivitas perjalanan dinasnya. Dan pada saat 2017 tersebut, Herdi tidak sendiri, dia bersama dengan Rahmat. Rahmat ini juga ada di cerita gue yang judulnya Tuyul Hotel. Karena memang Herdi sama Rahmat ini kalau perjalanan dinas biasanya berdua. Dan di 2017 Herdi sama Rahmat melakukan perjalanan dinas kembali, yaitu berdua. Nah, di 2017 ini
Herdi ternyata kembali lagi menyewa di kamar kosan yang sebelumnya Herdi pernah tinggal di situ, dan terjadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saat itu Herdi memutuskan kembali lagi ke kamar kosan tersebut atau ke rumah kosan tersebut karena memang hanya di rumah itu aja kosan itu yang kamarnya itu ready, di tempat lain full. Nah, kemudian Herdi sama Rahmat itu nyewa kamar kosannya itu pindah. Yang awalnya dulu Herdi di paling ujung sebelah kanan, di saat itu Herdi nyewanya itu di seberangnya, tapi agak tengah itu. Agak tengah, karena memang kamar di seberang itu ternyata lebih besar. Saat itu Herdi tidak menceritakan kejadian yang dia alami di tahun 2016 tersebut ke Rahmat, karena dia berpikir nanti Rahmatnya jadi takut, dan Herdi pun juga berani karena dia tidak sendiri saat itu. Nah, kebetulan di 2017 tersebut Mbak Nini udah tidak lagi nyewa di kamar kosan itu. Jadi saat itu kalau nggak salah hanya beberapa kamar aja yang terisi oleh penyewa kamar kosan. Nah, suatu malam pada saat Heri dan Rahmat selesai dari pekerjaannya dan kembali ke tempat kosan, malam itu mereka nggak langsung masuk ke kamar kosan. Mereka nongkrong di warung kopi di seberang rumah kosan tersebut. Nah, pada saat mereka tiba di warung kopi dan mereka sedang ngopi, Rahmat ditelepon sama ibunya. Makanya dia ngobrol lah tuh di handphone tersebut. Nah, kemudian dia minta kunci kamar sama Herdi karena dia mau ngambil sesuatu di kamar kosan. Nah, dia bilang, "Mas, gue minjem kunci kamar kosan dong karena gue mau ngambil sesuatu." Nah, kemudian Herdi memberikan kunci kamar kosan tersebut. Nah, sambil nelpon, Rahmat menuju ke kamar kosan. Dia melewati tangga dan tiba di lantai 2. Dan suasana kosan saat itu juga sepi. Seperti biasa lah, memang selalu sepi kalau malam-malam. Apalagi saat itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Nah, Rahmat tiba di depan kamar kosan. Dia membuka pintu kamar, kemudian dia masuk ke dalam. Sebelumnya dia menutup pintu kamar tersebut. Dan dia mencari sesuatu sambil teleponan sama ibunya. Nah, kemudian setelah teleponnya selesai, kemudian Rahmat segera mencari apa yang dia perlukan. Dan tiba-tiba Rahmat mendengar dari arah kamar mandi suara keran air berbunyi, dan disusul dengan air keluar dari keran tersebut. Rahmat yang mendengar tersebut itu terkejut karena sebelumnya pada saat dia masuk ke kamar dan sambil teleponan itu dia nggak mendengar suara apapun. Artinya apa? Kalaupun itu ada orang yang sedang di kamar mandi, seharusnya dari tadi suara keran tersebut berbunyi dan suara air itu terdengar. Tapi setelah telepon dihentikan dan dia mencari sesuatu, suara keran itu berbunyi, baru disusul dengan suara air mengalir. Sebenarnya Rahmat saat itu dia penasaran, karena dia berpikir siapa di dalam kamar mandi. Udah pasti bukan Herdi, karena Herdi saat itu ditinggalin di warung kopi. Rahmat pelan-pelan mendekati pintu kamar mandi. Kemudian dia pegang handle pintu kamar mandi dan segera dibuka pintu kamar mandi tersebut. Pada saat Rahmat melihat di dalam kamar mandi, itu tidak ada siapa-siapa. Dan yang anehnya, pada saat pintu kamar mandi itu terbuka, suara air mengalir dari keran itu berhenti.
Dan Rahmat melihat di keran tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa ada air mengalir. Dan lantai di kamar mandi itu kering, tidak basah. Artinya apa? Tidak pernah ada air mengalir atau keluar dari keran kamar mandi tersebut. Melihat situasi tersebut, Rahmat langsung keluar dari kamar kosan. Dia melewati lorong, nurunin tangga, segera dia ke warung kopi dan menghampiri Herdi yang sedang ngopi dan asik ngerokok. Kemudian Rahmat bilang sama Herdi, "Mas, itu tadi di kamar kosan, itu gue denger keran bunyi, Mas. Kemudian suara air ngalir dari keran. Tapi pas gue buka, itu gak ada siapa-siapa dan air tidak ngalir, Mas." Herdi mendengar cerita Rahmat, dia tersenyum. Nah, Rahmat yang ngeliat Herdi tersenyum, dia bingung gitu. "Mas, kenapa lo tawa? Gue ketakutan nih, Mas." Akhirnya Herdi dia bilang, "Akhirnya lo ngalamin juga kan?" Nah, Rahmat bingung ngalamin apa. Akhirnya Herdi menceritakanlah kejadian di 2016 tahun lalu pada saat dia juga tinggal di rumah kosan itu. Dan dia juga cerita posisi kamar kosan yang dia sewa itu yang ujung sebelah kanan. Rahmat yang mendengar itu, dia ngomel-ngomel ke Herdi, "Lu udah tahu kayak gini, kenapa lu balik lagi ke sini?" gitu kan. Ya Herdi bilang, ya mau gak mau kita balik lagi ke sini karena saat ini hanya di rumah kosan itu aja yang kamarnya tersedia. Dari tadi kan kita udah nyari-nyari kan full semua. Ya udahlah kita balik lagi ke sini. Dan gue juga berpikir karena gue berdua nih sama lu nih, ya minimal gue lebih berani lah. Nah setelah itu ya akhirnya mereka nongkrong di warung kopi sambil menenangkan diri. Ya akhirnya mau gak mau mereka harus kembali lagi ke kamar kosan mereka. Dan itu mereka lalui selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu sih mungkin ada kejadian-kejadian, tapi mereka gak peduli lah. Ya mau gimana lagi, mereka harus tinggal di kamar kosan tersebut. Nah kejadian ini diceritakan Rahmat sama Herdi ke Mbak Nini. Karena kan saat itu kan Mbak Nini udah gak ada lagi, atau tidak sewa lagi di rumah kosan itu. Nah, mereka menceritakan kejadian Rahmat malam itu dan juga menceritakan kejadian Herdi di tahun 2016 yang saat itu juga Mbak Nini menyewa kamar kosan di rumah itu. Mbak Nini mendengar cerita mereka itu juga hanya tersenyum. Sebenarnya sih tersenyumnya sih ya agak-agak pahit gitulah. Nah, Rahmat melihat Mbak Nini tersenyum gitu, dia nanya, "Mbak, kenapa lo senyum-senyum gitu?" Ya akhirnya Mbak Nini bukalah cerita. Dia bilang, "Karena itulah gua gak tinggal lagi di rumah kosan itu. Karena memang gue juga ngalamin hal-hal yang tidak bisa gue jelaskan. Saat itu pernah kejadian, gue denger ada suara anak kecil. Ya sudah pasti gak ada di kamar gue ya, karena gue memang gak punya anak. Nah kemudian gue keluarlah dari kamar kosan. Dan gue lewatin lorong sampai ke ruang tamu. Di situ gue lihat ada anak-anak. Ya setelah itu udahlah, gue balik ke kamar, unangin diri, dan berapa waktu kemudian gue putuskan untuk meninggalkan rumah kosan itu. Ya jadi ternyata memang bukan Herdi aja yang ngalamin, Rahmat juga ngalamin kejadian yang tidak bisa dijelaskan, dan Mbak Nini pun yang juga tinggal di situ itu mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang memang kita tidak pernah tahu kejadian apa yang telah terjadi di suatu tempat, baik itu sebuah rumah,
tempat penginapan, atau tempat apapun. Kita tidak pernah tahu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di tempat itu sampai kita mengalaminya sendiri. Dan itu dialami oleh Herdi dan Rahmat. Ya, sekian cerita dari gue, dan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih.